Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di video pembahasan chapter 236. Di sini Abdikos akan membahas teori tentang reinkarnasi Gojo. Yap, walaupun panel dialog Imaginary Life Gojo tampak biasa saja, tapi Gege Akutami sebenarnya menyembunyikan detail kecil di sana yang kalau diperhatikan baik-baik, semuanya mengarah pada dua hal, yaitu Gojo bereinkarnasi atau Gojo mati permanen. Yap, di sini Abdikos akan menjelaskan setiap detail ambigu dan juga Easter egg yang telah Abdikos sebutkan di video sebelumnya. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, Gojo akan memberitahu Shoko tentang Megumi. Yap, ini adalah detail ambigu pertama. Apa maksud dari perkataan bahwa Gojo akan menyerahkan semuanya pada Shoko untuk memberitahu Megumi bahwa ayahnya adalah Toji Fushiguro? Apakah Gojo sebelumnya sudah memberitahu Shoko kalau terjadi apa-apa pada Gojo, maka Shoko harus menghandle semuanya? Atau justru Gojo ingin menambah waktu hidup atau bahkan sekali lagi kembali hidup? Jika iya, maka Kashimu Hajime bisa menjadi pengalih perhatian, sementara Shoko bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menjaga Gojo tetap hidup. Yap, teman-teman mungkin akan melihat adegan Franz Kafka dan Hana Diamond di Attack on Titan, namun versi Shoko dan Gojo, di mana Shoko akan berusaha mati-matian menyembuhkan tubuh Gojo yang tinggal separuh, karena Gojo butuh menyampaikan sesuatu pada Shoko Ieri sebelum benar-benar mati. Kedua, perkataan ambigu dari Nanami. Nanami juga mengatakan dua perkataan ambigu di sini. Perkataan pertama adalah Nanami mengatakan kalau kutukan bisa membawa orang kembali hidup, sama halnya dengan sihir. Yap, perkataan Nanami yang pertama ini sangat ambigu dan bisa berarti dua makna. Makna pertama adalah kutukan bisa membuat Nanami merasa hidup. Begitu juga dengan sihir Jujutsu, dimana kita tahu sendiri Nanami adalah penyihir yang sangat berbakat sejak dia lahir. Yap, dia adalah tipe orang yang memang terlahir dengan bakat penyihir, sama seperti Higuruma. Namun ya, setelah kejadian Haibara mati, Nanami berusaha lari dari para kutukan serta sihir Jujutsu dan menjalani kehidupan sebagai orang kantoran. Yap, Nanami yang punya bakat penyihir seakan mati di situasi ini karena dia telah meninggalkan bakat yang membuatnya hidup selama 4 tahun. Nanami hanya fokus ke satu hal, yaitu uang. Dia ingin hidup tenang dengan terus mengumpulkan uang sebagai pekerja kantoran, hingga suatu ketika seorang cewek yang bekerja di toko langganan Nanami, di bahunya terdapat seekor kutukan yang melingkar. Dari sini Nanami mulai nyerocos kalau 4 tahun kehidupannya sebagai pekerja kantoran rasanya seperti kematian. Dia bekerja keras hanya untuk memperkaya bosnya, dan ya, meskipun Nanami resign dari kantor, teman-teman atau bosnya tidak akan peduli karena Nanami tidak begitu berbakat sebagai pekerja kantoran. Pada akhirnya Nanami mengolok-olok dirinya yang terasa mati selama 4 tahun. Dia pun membunuh kutukan di bahu sang cewek lalu pergi meninggalkannya. Dari sinilah sang gadis dengan tulus mengucapkan terima kasih, dan hal ini langsung menyentuh hati Nanami. Yap, ucapan terima kasih dari sang gadis membuat Nanami hidup kembali dari perasaan matinya selama 4 tahun sebagai pekerja kantoran. Dia pun menelpon Gojo untuk kembali mengajukan pekerjaan sesuai bakatnya, yaitu sebagai penyihir Jujutsu. Walaupun ada resiko kematian seperti sahabatnya Haibara, tapi di dunia Jujutsu inilah Nanami merasa hidup karena dia menjalankan bakat alamiahnya sejak lahir. Yap, kutukan dan sihir Jujutsu adalah dua hal yang membuat Nanami merasa hidup kembali, karena dia telah berjalan di sisi yang benar sesuai takdir dia sebagai penyihir, bukan lari dari takdir sebagai pekerja kantoran. Dan ya, itu adalah makna ambigu pertama. Makna ambigu kedua adalah pemahaman umum di kalangan para penyihir, yaitu roh kutukan dan sihir Jujutsu memang bisa membuat seseorang hidup kembali, yaitu hidup kembali dengan bereinkarnasi menjadi roh kutukan, atau hidup kembali dengan teknik sense seperti milik Takuma Ino dan Ogami. Yap, teknik Ogami sudah terbukti, tapi untuk teknik Takuma Ino masih belum tahu, karena yang dia panggil selama ini adalah roh para Auspicious Beast. Yap, menurut teman-teman, manakah yang dimaksud Nanami bahwa kutukan dan sihir Jujutsu bisa membuat seseorang hidup kembali? Kata-kata ambigu Nanami yang kedua adalah mengacu pada perkataan Meimei. Yap, Meimei mengatakan jika ingin jadi seseorang yang baru, kau bisa pergi ke utara, dan jika kau ingin jadi dirimu sendiri, maka kau bisa pergi ke selatan. Sebenarnya ini tidak terlalu ambigu, karena utara bisa berarti Hokkaido sebagai tanah suci Jujutsu, dan selatan adalah Honshu sebagai tempat yang harus dilindungi Jujutsu.
Tapi entah kenapa Abdikos lebih condong kalau makna utara selatan adalah situasi sebelum kematian, yaitu kembali sebagai kutukan atau mati dengan tenang. Yap, utara yang disimbolkan Hokkaido sebagai tanah suci Jujutsu melambangkan kalau seseorang akan terus berada di dunia Jujutsu setelah kematiannya, baik itu sebagai penyihir inkarnasi atau roh kutukan. Sedangkan selatan yang dilambangkan Honshu adalah perwujudan dari pilihan diri sendiri seseorang, yaitu di Honshu seseorang bebas menjadi apapun karena Honshu bukan tanah suci. Yap, di Honshu penyihir bisa memilih pensiun dari dunia Jujutsu dan mati dengan tenang, alias tidak lagi berhubungan dengan dunia Jujutsu. Dan ya, saat menuju kematiannya, Nanami tanpa rasa ragu memilih selatan berkat petunjuk dari Haibara, yaitu dia tidak ingin kembali sebagai kutukan karena ini akan membuat Nanami menjadi orang lain. Nanami pun memilih mati dengan tenang dan mempercayakan semuanya pada penyihir generasi baru seperti Yuji. Ketiga, perkataan ambigu dari Gojo. Yap, perkataan ambigu terakhir adalah dari Gojo, yaitu Gojo mengingatkan Yaga kalau Yaga pernah bilang bahwasanya tidak ada penyihir yang mati dengan penyesalan, dimana Yaga merespon dengan menutup telinganya. Yap, ini makna ambigu dari Gojo untuk menentukan pilihan yang sama dengan Nanami. Gojo sendiri punya beberapa penyesalan yang dia tinggalkan di dunia. Jika mengacu pada perkataan Yaga, maka Gojo adalah sosok penyihir yang akan mati dengan membawa penyesalan, atau Gojo ingin hidup kembali untuk menyelesaikan penyesalan. Sehingga dengan begitu, perkataan Yaga bahwa tidak ada penyihir yang mati dengan penyesalan menjadi sangat tepat. Buat yang lupa penyesalan apa yang ingin diselesaikan Gojo, yang pertama adalah memberitahu Megumi tentang sosok ayahnya. Kedua, menguburkan mayat Geto dengan layak. Serta yang ketiga, bertarung sebagai satu kesatuan bersama dengan penyihir Jujutsu, bukan bertarung sendirian sebagai yang terkuat. Yap, inilah penyesalan yang ingin diselesaikan Gojo dengan cara hidup kembali ke dunia. Mengenai kapan waktu kembalinya, karena di sini Gojo dibunuh bersamaan dengan disegel, bisa saja Gojo kembali bersamaan dengan kematian Nanami di anime Insiden Shibuya, karena memang di situ dibahas tentang pilihan sebelum kematian. Keempat, Toji, Nobara, dan Yuki adalah pertanda kalau Gojo akan kembali. Secara mengejutkan, ada sosok mirip Toji di dunia Imaginary Life Gojo. Seakan-akan sosok Toji ingin menagih janji Gojo tentang Megumi. Kemudian di sini kita tidak ditampakkan Yuki dan Nobara. Yap, ini bermakna ganda. Bisa saja Yuki dan Nobara tidak terlalu penting untuk Gojo sehingga mereka tidak ditampakkan di Imaginary Life Gojo, atau mungkin ada indikasi kalau Yuki masih berkeliaran di dunia sebagai kutukan sementara Nobara masih hidup. Yap, teori Yuki ini agak liar karena seperti yang kita tahu, Yuki mati dengan Jujutsu, jadi mustahil dia kembali sebagai kutukan. Tapi ya, dengan tidak adanya Yuki di Imaginary Life Gojo ini memang sangat-sangat mencurigakan. Dan ya, ketiga pertanda tersebut kemungkinan adalah Easter egg untuk pilihan Gojo yang ingin tetap hidup, yaitu dia akan kembali dengan bertahan hidup layaknya Nobara. Caranya menggunakan teknik Shokoieri, atau Gojo akan mengutuk dirinya sendiri dan kembali sebagai kutukan layaknya Naoya Zenin. Yap, hal yang tidak ingin dilakukan Nanami akan dilakukan Gojo karena Gojo yakin dia akan tetap menjadi dirinya sendiri bahkan meski diwujud roh kutukan. Yap, Gojo mengutuk dirinya sendiri sebagai roh kutukan sebenarnya bukan sesuatu yang wow, karena sebagai keturunan Sugawara no Michizane, Yuta bahkan bisa mengutuk orang lain untuk menjadi roh kutukan setelah kematiannya. Yap, kalau sekelas Yuta sebagai keturunan Sugawara no Michizane bisa mengutuk orang lain, harusnya Gojo yang juga keturunan Sugawara bisa dengan mudah mengutuk dirinya sendiri. Kelima, bunga teratai adalah pertanda seperti apa wujud reinkarnasi Gojo. Yap, salah satu panel menari adalah bunga teratai yang disertai dialog. Kau bisa saja mengagumi bunga yang mekar, tapi kau tak bisa memintanya untuk memahamimu. Yap, bunga teratai yang mekar kemungkinan adalah wujud reinkarnasi Gojo sebagai kutukan, dimana Gojo akan mengagumi dirinya sendiri sebagai kutukan. Namun kutukan Gojo tidak bisa memahami kenapa para penyihir mengaguminya. Jadi kutukan Gojo di tahap awal akan sama seperti Naoya. Dia akan bergerak sesuai insting kutukannya, yaitu menyelesaikan dendam atau melakukan sikap buas dari para kutukan liar. Dan ya, seiring berjalannya waktu,
kutukan Gojo akan memasuki tahap evolusi hingga dia berada di wujud kutukan humanoid layaknya Naoya. Di wujud humanoid inilah kutukan Gojo akan mulai memahami sedikit demi sedikit, dan endingnya kutukan Gojo akan menyadari di sisi mana dia harus berpihak. Yap, kalau yang terjadi seperti ini, maka ini mirip sekali dengan filosofi bunga teratai di ajaran Buddha. Bunga teratai muncul tidak langsung indah, melainkan dari lumpur, namun perlahan dia akan terus mekar dan akhirnya menjadi bunga yang indah, yang bahkan setelah mekar, bunga teratai tersebut bersih dari lumpur kutukan, alias Gojo sebagai kutukan pada akhirnya akan bersih dari semua sifat kutukan, baik itu pendendam, buas, dan liar. Namun ya, Gojo versi kutukan ini tidak akan sekuat Gojo versi manusia. Teknik limitlessnya tetap akan ada, tapi Six Eyes-nya akan hilang karena takdir Six Eyes telah dihancurkan Toji. Jadi kemungkinan tidak akan lahir lagi pemilik Six Eyes, sama seperti pemilik wadah plasma bintang yang tidak terlahir kembali. Jadi teori Six Eyes hancur seperti yang berkali-kali di Easter egg GG Akutami pada akhirnya beneran terjadi. Reinkarnasi Gojo juga akan membuat sifat egonya sebagai yang terkuat hilang. Dia akan bekerja sama dengan para penyihir untuk melawan Sukuna dan Kenjaku yang sudah menjadi terlalu overpower. Tentu saja Gojo hanya bermodalkan teknik limitless yang telah Gojo pelajari selama puluhan tahun bersama Six Eyes. Jadi Gojo akan menjadi kekasih kedua, sama-sama pernah kembali dari alam lain dan sama-sama kehilangan mata spesialnya. Namun ya, keduanya masih akan jadi sosok yang sangat kuat karena pengalamannya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.